Kalau kalian sedang mencari soal-soal SNBT 2023, tipe-tipenya seperti apa? Sepertinya video ini cocok banget buat kalian. Langsung aja kita mulai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang SNBT 2023, selamat datang kembali di channel Privat Al Faiz. Nah, spesial kita akan membahas soal-soal yang bakal muncul di SNBT 2023 berdasarkan soal-soal asli yang kemarin pernah muncul. Nggak usah lama-lama teman-teman, langsung aja lihat soalnya tuh. Nah, seperti ini soal-soalnya. Ini tentang matriks. Matriks itu muncul dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Kemungkinan 2023 bakal muncul. Nah, kelihatan soalnya ya, diketahui matriks A, matriks B, sama matriks A kali B ketemunya yang ada di sebelah kanannya. Dengan A lebih dari 0. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi model soal TPS itu banyak banget hubungan P dan Q. Di Al Faiz kalau kita bahas itu berdasarkan soal-soal asli. Jadi teman-teman yang belajar biar makin mantep dan gak kaget dengan tipe-tipe soal yang bakal muncul. Kak, ini gimana kak? Kelihatan soalnya ribet banget kak, aku bakal kripo ini. Padahal ini ada tipsnya nih. Kita punya A sama B, diketahui A kali B. Kita kaliin aja A kali B. Oke, kita punya di sini berarti A1 B2 dikali dengan A negatif 2 3 0. Nah teman-teman, di kelas online Privat Al Faiz, yaitu yang ada di website privatalfaiz.id yang super lengkap, kita bahasnya itu hampir 2 jam satu pertemuannya. Dan matriks udah pernah aku bahas. Harusnya yang ikut kelas online dan nonton hari ini bisa dong ngerjain ini. Yuk, pakai trik yang ada di kelas online. Kita kasih batas dulu, baris kali kolom. Masih inget ya? Kita kaliin teman-teman ya. Jangan lupa gunakan kode kupon kalau mau join ya. Selalu di video Al Faiz itu ada kode kuponnya. Cek aja di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Yuk, A kali A berarti jadinya A kuadrat. 1 kali 3 jadinya plus 3. Yang berikutnya kali ke sini, A kali min 2 jadi negatif 2A. 1 kali 0 jadi 0. Nggak usah ditulis. B kali yang sebelah sini, B kali A jadinya nanti AB ditambah 2 kali 3 jadinya 6. Lalu berikutnya yang sebelah kanan, oke, kolom kedua, B kali negatif 2 jadinya negatif 2B, 2 kali 0 jadinya 0, nggak usah ditulis. Artinya apa? Bentuk yang kita punya ini aku tulis ulang ya biar teman-teman paham banget ya. A kuadrat ditambah 3 ya kan, negatif 2A. Yang ini AB ditambah 6, yang ini negatif 2B. Ini setara sama nilai AB yang sebelumnya, yaitu 2A tambah 3 ini negatif 4, 3B tambah 3 ini negatif 6. Nah sekarang kalau ketemu kayak gini nih, kayak materi awal di kelas online teman-teman, ini kesamaan matriks. Berarti bagian yang sama, ini negatif 2A itu sama dengan negatif 4, negatif 2B sama dengan negatif 6. Udah teman-teman tinggal rapiin aja. Berarti kita dapat negatif 2A sama dengan negatif 4, berarti A nya 2. Negatif 2B sama dengan negatif 6B nya sama dengan 3. Semudah itu kalau udah paham. A nya 2, B nya 3, dikaliin jadinya 6, P 6, Q 6. Semuanya komen apa yang terjadi? Jawabannya yang C sama P sama dengan Q. Yel-yel dulu dong biar semangat yang nonton di Al Faiz. Karena C itu cinta. Oke. Pokoknya aku bakal nemenin kalian ya sampai menjelang tes ya. Semangat buat kalian, semoga yang nonton channel ini bisa keterima di PTN yang kalian impikan. Jangan lupa yang paling penting teman-teman juga dukung Al Faiz, dukung Privat Al Faiz. Buat channel ini makin berkarya, makin berkembang, biar channel ini bisa terus membantu pejuang PTN seperti teman-teman dan juga pejuang PTN di masa depan. Ya pokoknya terima kasih yang udah subscribe ya, yang udah subscribe makasih, yang udah like juga makasih. Semoga dukungan kalian ini berkah, sama-sama berkah ya. Lanjut. Soal kedua, ini termasuk soal yang menurut aku super hot. Jadi PK kali ini di video ini hot sesuai dengan model-model soal asli teman-teman ya. Nah gimana nih cara ngerjainnya? Oke,
Misalkan segitiga ini menyatakan operasi penjumlahan, bisa pengurangan, ya bisa perkalian atau bahkan pembagian. Berarti segitiga di sini nih. Manakah triple A segitiga B berikut yang benar? Jadi kita ngecek pernyataan 1, 2, 3, 4 dan ini selalu aku ingetin di kelas online bahwa ini tuh selalu ada triknya. Jadi gini. Misalnya aku punya di sini berarti 3 A-nya sebagai 3 ini A, ini berarti segitiganya, lambang segitiganya dan ini B-nya. Masukin aja A3 kurang 6 dibagi 2 ditambah Oke, ya betul ya, ditambah 2. Oke, kita cek apakah dia lebih dari 0. Ya pertama tipsnya ingat, ketika ada perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, nah, maka yang dikerjakan dulu kaba ya, kali bagi. Jadi kali sama bagi itu setara, teman-teman bisa kerjain mulai dari yang sebelah kiri atau yang duluan. Nah sekarang ini dong duluan ya, berarti kita punya di sini nilainya 3 negatif 6 dibagi 2 ketemunya negatif 3. Oke, tambah 2 lebih dari 0. 3 kurang 3 kan 0, berarti ketemu 2. 2 lebih dari sama dengan 0. Ketika satu teman-teman simpulkan benar, maka apa yang terjadi? Yuk, yang udah tahu tipsnya, kalau satu benar otomatis apa yang terjadi teman-teman? Cirelu. Betul banget, 3 pasti benar tanpa dicek. Coba nanti teman-teman yang nonton cek ya. Poin nomor 3 ini pasti bernilai benar karena satunya udah benar ya. Sekarang berikutnya teman-teman, kita coba yang berikutnya 7 dikurang 6 dikali ya. Oke, dikali 2 tambah B-nya di sininya 6 ya. Oke, kita cek juga teman-teman, bantuin bareng-bareng ya. Berarti 7 negatif 6 kali 2 jadinya ini sama dengan negatif 12 tambah 6 lebih dari sama dengan 0. 7 kurang 12 ketemu negatif 5, negatif 5 tambah 6 plus 1. Oh benar, 2 benar. Kalau 1, 2, 3 benar, maka 4 mau nggak mau kita cek juga biar diketahui apakah dia benar atau dia salah ya. 0 dikurang 6 dibagi 2 ditambah 3. Bantuin lagi teman-teman. Oke, ini ketemunya negatif 3, berarti 0 dikurang 3 ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. 0 lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan, berarti ada sama dengannya. Maka ini juga apa teman-teman? Yuk, aku pengen yang nonton Alphais itu ya ada interaksinya gitu loh. Teman-teman komen di kolom komentar. Bentuk atau wujud teman-teman tuh aktif sering nonton Alphais ya. Kak aku udah download kak nggak sempet komen. Baliklah sempetin buat balik buat komen biar kita juga tahu siapa aja yang sering nonton ya. Oke, maka ini juga benar. Jawabannya 1, 2, 3, 4 yang E. Semangat buat kalian ya. Pokoknya nanti yang pengen belajar lebih banyak, teman-teman bisa cek di Instagram Privat Alphais. Itu banyak konten-konten UTBK, teman-teman informasi juga penting. Informasi sih di Instagram Privat Alphais. Tapi kalau teman-teman pengen follow juga di Instagram pribadi aku yaitu Febri Alphais, monggo. Di situ juga banyak reels ataupun fit-fit penting buat kalian persiapan UTBK 2023. Semangat ya pokoknya, sukses, lanjut. Soal UTBK paling sulit itu banyak orang bilang kecukupan data. Kali ini kita akan bahas juga soal itu. Tapi teman-teman pengen dulu dong, kerjain dulu sambil pause videonya nggak apa-apa. Komen-komen silakan. Nah ini ada yang nonton nih sambil ngerjain ini. Nggak apa-apa deh, kamu kerjain dulu nggak apa-apa. Coba dulu, kakak tuh ngeliatin kamu dari tadi tuh. Nah kan, tak liatin kan? Ya nggak apa-apa, ngerjain aja. Oke, coba dulu nggak apa-apa. Oke, pause videonya. Oke, itu tuh, adek yang itu loh. Rajin banget loh. Kamu dek rajin banget dek. Semoga keterima ya di PTN impianmu. Amin. Semangat. Oke. Nah, ketika ketemu seperti ini, tulis dulu yang diketahui semuanya. Seperti yang di kelas online kemarin ya. Oke. Sekarang tinggal masuk aja AB-nya 6 ya kan. Berarti C jarak ke AB-nya itu 4. Berarti ini tingginya ya. Oke. Berapa tinggi prisma? Nah, prisma ini volume ya, volume dia itu tuh rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Berarti kalau misalkan luas alasnya kalian punya ya udah bisa nih, volume sama dengan ya tes. Oke. Nah, luas alas tuh berarti setengah kali 6 kali 4 kali tinggi, volume sama dengan serepet seruput. Ini berarti 12T. Nah, volume sendiri kan kita belum tahu tuh volume. Nah sekarang kita coba minta tolong sama pernyataan 1 dan pernyataan 2. Di pernyataan 1 volumenya katanya 144, berarti 144 sama dengan 12T. Di Alphais ketika ketemu bentuk seperti ini maka teman-teman nggak perlu lanjutin. Kenapa? Ya kan kita cuma cek cukup atau nggak cukup. Berarti kalau misalkan 4144 sama dengan
12 kali T, maka T-nya itu otomatis 144 dibagi 12. Walaupun kita nggak tahu nilainya, ya udah bilang aja cukup, ini cukup Kak untuk menjawab pertanyaan kakak. Selesai. Semudah itu teman-teman. Aku yakin kalian di UTBK harusnya bisa jawab semuanya. Satu cukup. Kalau satu cukup, langsung cek di nomor 2-nya. 13 cm, berarti itu BF-nya. Kalau kita tulis di sini BF-nya 13 ya. Nah, ketika BF-nya 13, kita akan kesulitan mencari tinggi karena BC nggak tahu, karena EF juga nggak tahu. Maka pernyataan 2 jelas nggak cukup untuk menjawab pertanyaan ya teman-teman ya. Nah, ini dasar-dasar seperti ini ya. Aku sering bahas kalau konsep dasar di Privat Alfaiz di TikTok. Jadi khusus buat video-video reels yang dasar kayak misalnya pecahan, bagaimana cara menghitung cepatnya juga, itu aku bahas di TikTok Privat Alfaiz. Monggo, yang mau ngecek juga boleh, semua fasilitas lengkap buat teman-teman yang mau belajar. Jawabannya yang A. Semangat teman-teman. Kita bakal lanjut ke soal berikutnya. Nah, tim SNPM BP3 kemarin merilis soal-soal seperti ini teman-teman ya. Gimana kira-kira untuk mengerjakannya? Ada yang mau nyoba dulu, mau pause videonya juga boleh. Silakan teman-teman, monggo. Kau harus bisa berlapang dada. Monggo. Tungguin lah. Wah, ada yang ngerjain cepet banget tuh, udah selesai tuh. Langsung aku juga ikut ngerjain sambil pause videonya yang belum ya. Jadi gini teman-teman, yang habis dibagi 3 tetapi nggak habis dibagi 5. Ingat trik di kelas online. Ciri-ciri bilangan yang tidak habis dibagi 5 dan kelas online kita yang di batch 3 ini, kita lesnya itu dari sekarang ya, bahkan nanti menjelang UTBK ada intensif. Jadi batch 3 itu gabung sama kelas intensif sekali pendaftaran ya. Dan teman-teman, intensifnya itu lesnya itu pagi dan malam nanti. Habis lebaran. Mantep kan? Makin siap toh tentunya toh. Wih, semangat pokoknya buat kalian ya di website privatalfaiz.id ya. Kode kupon ada di bawah video di deskripsi. Nah, tidak habis dibagi 5 tuh. Tidak habis dibagi 5. Ciri-ciri yang habis dibagi 5 ya. Ciri-ciri habis dibagi 5 itu dia satuannya 0 atau 5. Berarti yang satuannya 0 atau 5 karena mintanya yang nggak habis, berarti cari yang habis dulu, kita eliminasi. Berarti ini salah. Ini salah. Dah, selesai. Jawabannya tinggal B, C sama E. Wow. Kak, berarti kakak tinggal nyari yang ciri-ciri habis dibagi 3. Yang habis dibagi 3 itu ciri-cirinya dia apa ya? Satuannya apa, angkanya, jumlah semua angkanya semua kalau dijumlahin itu bisa dibagi 3, hasilnya nggak bakal koma. Coba kita cek yang ini ya. 2 kali 8 2 tambah 8 10, ini hanya mesti salah, yang B aja. 2 tambah 3 kan 5, ditambah 4 9 tambah 7 berarti 16 tambah 6 berarti kita ketemu di sini 22. Kalau 22 dibagi 3 itu hasilnya bakal koma, berarti nggak habis, maka ini salah. Yang C, 3 tambah 5 itu 8 tambah 6 14 berarti tambah 3 itu 17. 17 tambah 7 berarti 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 nilainya itu sama dengan 6. Berarti ini habis dong dibagi 3. Jawabannya yang C. Tuh kan enak banget toh teman-teman toh. Pokoknya semangat buat kalian yang lagi belajar ya. Semoga makin mantap. Oh iya, di buku Besti UTBK nanti yang TPS plus literasi itu lengkap banget ya. Jadi ada 7 subtes kita bahas semua. Ada soal-soal asli, sekali lagi soal asli, paket prediksi, dan juga teman-teman ada pembahasannya lengkap. Ada trik-trik Alfaiz dong sama Maksima. Oke, monggo ya dicek juga di kolom deskripsi atau di toko orange atau toko kuningnya. Monggo, lengkap. Di TikTok ada tuh di keranjang kuning. Wah ya. Oke, semangat pokoknya buat kalian. Yuk, nomor 4 udah C, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kemarin soal aritmetika banyak banget muncul loh teman-teman loh di soal-soal tes. Nah, gimana tuh ngerjain soal aritmetika yang bentuknya seperti ini, ditanya median suku ke-20. Nah, median 20 suku pertama. Nah, kalau ada bilangannya genap, maka mediannya itu tinggal bilangan genap dibagi 2. Berarti median sama dengan suku ke-10 ditambah satu suku setelahnya, yaitu suku ke-11 dibagi 2. Kalau dia banyak bilangannya itu ganjil, misalkan 21, berarti tinggal 21 ditambah 2 dulu, 21 ditambah 1 dulu, jadi 22. Nanti 22 dibagi 2, maka mediannya ada di suku ke-11. Itu tipsnya ya. Nah, kita cari dulu nih. Di sini kan kita tahu bedanya. Bedanya itu berarti tinggal suku sesudah dikurang suku sebelum. Berarti 6 dikurang negatif 1 yaitu 7. Berarti untuk menentukan suku pertama berarti suku pertama U1 ya kan. U1 ditambah 7 itu sama dengan negatif 1. Berarti U1 sama dengan di sininya negatif 8. Berarti di sini ini polanya gini ya.
negatif 8, terus negatif 1, ini 6. Nah, ini suku-sukunya. Sekarang berarti ini U1 dan bedanya sendiri 7. Teman-teman tinggal masukin aja persamaan ini. Berarti ketemu A ditambah 9B ditambah A tambah 10B dibagi 2. Rapiin teman-teman ya. Jadinya ini 2A ditambah 19B dibagi 2. A-nya ada negatif 8. 2 kali negatif 8 tambah 19 kali 7. Serepet bagi 2. Rapiin lagi teman-teman yuk. Negatif 16 ditambah, ini berarti 3 simpen 6, 1 kali 7 7 berarti tambah 6, 133 dibagi 2. Yuk, 133 dikurang 16 berarti 33 kurang 16 ketemu 17, berarti ini 117 dibagi 2. Yuk, 117 dibagi 2, mediannya itu ketahuan untuk 20 suku pertama. Jawabannya 58,5 yang B. Wow, mantap teman-teman ya. Semangat ya. Jangan lupa dukung Alfaiz ya untuk terus berkarya dengan cara klik tombol subscribe-nya, like-nya juga buat teman-teman yang baru join ya. Jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung Alfaiz biar channel ini makin berkarya, membantu teman-teman seluruh Indonesia. Oke, lanjut ya ke soal nomor 6. Masih banyak soalnya. Hubungan P dan Q. Nah, hubungan P dan Q ini memang favorit teman-teman. Kalian mau nyoba ngerjain, mau pause videonya juga boleh. Silakan. Monggo. Yuk nomor 6, umur Neymar adalah 2 kali umur Bambang. Neymar sama dengan 2 kali Bambang. Umur Neymar itu 2 tahun lebih muda, berarti 2 tahun lebih muda daripada Cika, berarti Cika dikurang 2. Cika umurnya 18. Teman-teman yang udah jawab, yuk di kolom chat boleh, di kolom komentar boleh. Oke, ketemu apa tuh yang udah jawab tuh? Oke, berarti kita punya Neymar sama dengan 18 dikurang 2. Oh, Neymarnya 16 tahun. Berarti 16 tahun sama dengan 2 kali B. Loh, jadi gampang banget nih. B-nya ketemu 8. Padahal soal-soal umur banyak yang ngeluh. Tapi ternyata gampang kalau kita udah bisa ya. Oke, semangat teman-teman. Yuk, B-nya umur Bambang 8. Berarti di sini P-nya ketemu 8, Q-nya itu 10. Apa yang terjadi dengan P8 Q10? Jelas Q-nya lebih gede. Jawabannya yang B. Mantap ya, ini udah pengetahuan kuantitatif ke-7. Berarti aku udah bikin 7 video untuk PK ya untuk tahun ini ya. Apa sih label ya di setiap videonya itu ya, ada PK1, PK2, PK3, itu teman-teman bisa nonton urutan biar makin seru, makin banyak. Nanti teman-teman bisa nonton yang tahun lalu juga, itu juga lengkap teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Umur Haytami adalah 3 tahun lebih muda daripada Elsa. Umur Elsa 2 kali umur Happy. Happy berumur 9 tahun. Berapa umur Haytami? Khusus untuk nomor 7 aku pengen teman-teman semuanya jawab di kolom komentar apa yang teman-teman dapat ya, kasih tahu caranya. Sekali lagi terima kasih buat kalian udah subscribe, udah like, udah share. Semoga channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat video-video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.